Wanita berusia akhir 20-an mengagumi kamar Sean yang mewah. Sementara Sean sendiri sedang makan sup kaldu udang tak jauh di depan wanita tersebut. Ia meminta makan sendiri seraya berpura-pura meraba-raba makanannya. Sean memperhatikan gelagat wanita yang akan menjadi perawatnya itu. Dia pikir aku buta. Ayo, apa yang akan kau lakukan di kamarku? Batin Sean. Wanita itu terbelalak melihat koleksi jam tangan mewah Sean yang banyak terbuat dari emas murni. Tanpa ragu, ia membuka kaca meja yang di dalamnya terdapat banyak jam tangan mewah. Diambilnya 2 buah jam tangan yang terbuat dari emas lalu dimasukkan ke saku roknya. Wanita itu menutup penutup kaca dengan perlahan dan hati-hati. Aku sudah selesai makan. Singkirkan mangkuk ini dan segera keluar dari kamarku. Aku mau tidur. Sean berkata tajam. Iya, baik tuan. Wanita itu mengambil troli makan dan lekas keluar kamar. Sean mendengus kesal. Ia menelepon seseorang. Susana, pecat perawatku sekarang juga dan geledah saku bajunya. Dia mencuri 2 buah jam tangan emasku. Keesokan harinya, seorang gadis muda berusia pertengahan 20 sedang berada di kamar Sean. Gadis muda itu sedang mengeringkan rambut majikannya yang buta. Tak henti gadis itu memandangi wajah Sean dari dekat dengan tatap kekaguman. Setelah mengeringkan rambut, gadis tersebut mengeluarkan ponsel dan diam-diam mengambil foto selfie dirinya dan Sean. Hei, kurang ajar sekali gadis ini. Dia pikir aku buta. Seenaknya mengambil fotoku dan senyum-senyum menggelikan begitu rupa. Sialan. Setelah Sean mengusir halus gadis itu dari kamarnya, segera ia menelepon Susana. Susana, pecat perawatku sekarang juga dan sita ponselnya. Hari selanjutnya, kamu di sini merawat Tuan Sean. Dia kaya raya tapi buta. Sean itu pemarah tapi tenang saja. Gajimu besar. Bisa untuk biaya berobat ibumu tiap bulan. Bagaimana? Sanggup? Susana menatap tajam Lani yang duduk takut-takut di depannya. Apa boleh tahu alasannya kenapa banyak perawat yang tidak tahan merawat Tuan Sean? Tanya Lani hati-hati. Sudah kubilang Sean pemarah. Jika dia tidak suka dengan yang merawatnya, saat itu juga dia akan memecatnya. Jawab Susana, kepala asisten rumah tangga di rumah mewah Sean Dharma Wangsa, pewaris tunggal kerajaan bisnis properti milik ayahnya, Aji Saka Dharma Wangsa. Lani menghela napas pasrah. Ia sangat membutuhkan pekerjaan ini. Gajinya sangat besar. Semoga saja pekerjaannya tampak bagus di mata tuan buta pemarah itu. Ya, bagaimana bisa tampak bagus? Bukankah dia tak bisa melihat? Sekarang, temui tuanmu di kamarnya. Perkenalkan dirimu sebagai perawat baru. Ingat, dia tidak suka perawat cerewet dan lelet. Titah Susana. Bye-bye, Bu. Lani mengangguk patuh. Setelah berjalan cukup jauh, karena rumah Sean memang sangat besar, akhirnya Lani tiba di depan kamar Sean. Sebelum mengetuk pintu, Lani berdoa agar pertemuan pertama dengan majikannya berjalan lancar. Lani mengetuk pintu dengan sedikit gemetar. Masuk, sahut sebuah suara dari dalam. Lani membuka pintu perlahan. Ia masuk saya menunduk, tak lupa pintu kamar ditutupnya kembali. Tak berani melihat kemana-mana. Ia masih saja menunduk. Hei, kamu siapa? Tanya sebuah suara bariton yang entah kenapa terdengar merdu di telinga Lani. Saya perawat baru Tuan Sean. Jawab Lani tetap menunduk. Ia tak tahu di mana posisi Sean karena benar-benar tak ingin melihat seisi kamar, bahkan hanya untuk mengetahui keberadaan Sean saja, Lani tak berani. Sean yang memang berpura-pura buta memicing. Perempuan ini kenapa hanya menunduk saja? Biasanya perawat baru akan terpukau melihat isi kamarku. Menganggap aku buta dan seenaknya mengitari kamarku seolah-olah aku tak tahu. Sean membatin heran. Kemari. Titah Sean. Barulah Lani berani mengangkat wajahnya. Masya Allah, ini tuan muda Sean. Lani terpaku. Di depannya berdiri seorang lelaki tampan luar biasa menurut Lani. Perpaduan wajah lokal dan Arab. Sungguh mempesona. Dia terpana melihat ketampananku, sama seperti perawat-perawat lainnya. Batin Sean. Namun Lani lekas menunduk. Ia tak berani menatap wajah Sean terlalu lama, meski ia berpikir lelaki di hadapannya memang buta. Aku belum mandi seharian. Bisa kau mandikan aku? Klek. Memandikan? Itu tak ada dalam surat perjanjian.
Bagaimana bisa aku memandikan pria dewasa yang... Ah, dia tampan sekali dan aku harus memandikannya. Ini pertemuan pertama kami. Ya Tuhan, bagaimana ini? Wajah Lani memerah. Tanpa sadar, ia menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Kenapa kau diam saja? Ayo bantu aku ke kamar mandi. Titah Sean. Oh, tunggu. Siapa namamu? Lani. Tuan. Jawab Lani. Usia 18 tahun. Saya baru lulus SMU. Kenapa menerima pekerjaan merawatku? Lani tertegun sejenak. Saya butuh biaya untuk melunasi utang bapak dan pengobatan ibu saya. Tuan. Sean mengernyit. Kenapa kamu yang harus melunasi utang ayahmu? Bapak saya tukang judi dan pemabuk. Utangnya pada seorang rentenir menggunung. Kalau tidak dilunasi, saya yang akan dijual bapak pada sang rentenir. Jawab Lani tergugu. Sean mendesah. Lagi dan lagi alasan semua perawatnya nyari sama. Membayar utang. Klise sekali bukan? Seperti kisah-kisah dalam novel ataupun drama. Ya sudah, bawa aku ke kamar mandi. Kita Sean lagi. Lani menelan ludah kering. Ia diam mematung. Kenapa kau diam saja? Aku majikanmu sekarang. Apapun perintahku kau harus menurutinya. Cepat, antar aku ke kamar mandi. Ucap Sean tajam. Lani mengkeret karena Sean mulai menaikkan oktav suaranya. Lekas Lani mendekat pada Sean dan menyentuh lengannya. Maaf kalau saya lancang, Tuan. Lani mulai memapah Sean berjalan menuju kamar mandi. Lani sudah tahu letak kamar mandi, walk-in closet. Bahkan ruang santai Sean di kamarnya karena sudah diarahkan oleh Susanna. 3 hari Lani ditatar apa yang disukai Sean. Yang tidak disukainya, juga denah kamar pribadi Sean. Susanna sudah mengajarimu banyak hal rupanya. Kamu sudah tahu letak kamar mandi di mana? Di kamar mandi, Sean dibantu duduk di kursi dekat shower oleh Lani. Ambilkan handukku di tempat handuk dan letakkan di dekatku. Titah Sean. Baik, Tuan. Lani sigap meraih handuk yang letaknya memang agak jauh lalu menyampirkannya di dekat Sean. Bukannya mau dimandikan? Kenapa minta handuk didekatkan? Batin Lani. Lani diam berhadapan dengan Sean. Bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Lani. Panggil Sean. Iya, Tuan. Kamu masih di depanku. Iya. Kenapa masih diam saja di depanku? Sana keluar. Aku mau mandi. Gerutu Sean. Tetapi bukannya tadi Tuan meminta saya untuk memandikan Tuan. Lani bertanya heran. Kamu pikir bekerja untukku kamu bisa bebas menyentuh tubuhku? Kamu berharap melihat seluruh tubuhku tanpa busana? Sentak Sean. Tidak, Tuan. Baiklah saya keluar. Lani gegas keluar kamar mandi tanpa berani lagi membantah. Lani lega, meski ia kebingungan sendiri. Tadi minta dimandikan, tapi kenapa dia berubah pikiran? Tapi untunglah dia berubah pikiran. Bagaimana jadinya kalau aku memandikan pria dewasa sehat jasmani rohani hanya tak bisa melihat saja? Lani segera menuju walk-in closet, mengambilkan baju ganti yang sudah ia hafal dari catatan Susanna. Setelah mandi sore, Sean senang memakai piyama warna ungu muda atau merah jambu. Bukannya tak bisa melihat. Iya, kenapa harus milih warna segala? Oh, bahannya beda. Ini halus sekali. Sutra kah? Lembutnya. Liris suara Lani seraya menghidu aroma dan tekstur piyama Sean. Lani meletakkan piyama dan pakaian dalam Sean di atas meja kaca yang di dalamnya terdapat koleksi jam tangan mewah. Sama sekali Lani tidak tertarik dengan koleksi jam tersebut padahal banyak koleksi jam tangan Sean yang terbuat dari emas asli. Ia hanya duduk diam sembari memainkan ponsel menunggui Sean selesai mandi. Sementara di dalam kamar mandi Sean yang memang sebetulnya bisa melihat, menyalakan ponsel dan melihat pergerakan Lani di kamarnya. Ada kamera CCTV tersembunyi di berbagai sudut kamar yang tersambung ke ponsel Sean. Gadis ini kenapa tidak tertarik dengan koleksi jam tangan mewahku? Dia juga hanya duduk diam bermain ponsel. Kamarku mewah dan penuh dengan barang mahal, kenapa tak ada kekaguman sama sekali di wajahnya? Ia benar-benar tak peduli dengan isi kamarku. Perawat satu ini sedikit berbeda dengan yang sudah-sudah. Oke, kita lihat saja ke depannya. Apa dia benar-benar seorang perawat yang jujur?
Beberapa perawat Sean sebelumnya selalu silo oleh kamar Sean yang mewah. Bahkan ada 2 orang yang berani mengambil koleksi jam tangan Sean diam-diam yang terbuat dari emas murni. Kali ini Lani, untung saja tidak tertarik pada isi kamar Sean. Ia hanya fokus pada catatan Susanna tentang apa saja yang harus dia ketahui dari Sean. Lani, panggil Sean membuka pintu kamar mandi. Rambut Sean basah. Ia mengenakan handuk setengah badan. Lani cekatan menghampiri Sean, memapahnya menuju kursi dekat meja persegi beralas kaca yang di dalamnya banyak koleksi jam tangan mewah. Tutup matamu dan balik badan, titah Sean. Lani menurut. Dia menutup kedua wajahnya seraya berbalik. Sean tersenyum merasa lucu melihat kepatuhan Lani. Segera ia memakai celana piyama bawahan. Buka mata dan balik badan, titah Sean lagi. Bantu aku pakai piyama atasannya. Lani meraih piyama dan segera memakaikannya pada Sean. Harum napas Sean begitu hangat di wajah Lani yang tak berani melihat ke arah wajah Sean. Padahal aku buta. Kenapa dia tak berani melihat ke arahku? Perawat yang sebelumnya selalu kurang ajar mengamati wajahku dari dekat. Kenapa gadis ini gugup bukan main? Cukup menyenangkan. Sean tersenyum menatap lekat Lani yang tingginya hanya sebatas dagunya. Sean tak tahu jika degup jantung Lani begitu riuh bertalu. Lani gugup berada dekat dengan seorang lelaki tampan di hadapannya. Lani tahu Sean buta tapi tetap saja gugup karena ini pertama kalinya Lani berada dalam jarak yang sangat dekat dengan lelaki setengah telanjang. Badannya kekar, perutnya mirip roti sobek kesukaannya. Bentuknya kotak-kotak. Tubuhnya harum dan aroma napasnya sungguh segar. Lani nyaris limbung dibuatnya. Kenapa tanganmu gemetar? Tanya Sean saat Lani mulai mengancingkan piyama satu persatu. Saya belum makan. Tuan. Jawab Lani asal. Sean sungguh ingin terbahak. Sudah jelas Lani gugup di depannya. Lani tertegun. Kenapa Tuan tahu saya gemetar? Getaran jemari tanganmu terasa di dada dan perutku. Rasanya geli. Sahut Sean. Lani menunduk dan mundur karena sudah selesai memakaikan piyama. Sekarang keringkan rambutku pakai hair dryer, setelah itu kita makan. Kamu menyuapiku tentu saja. Sean berdiri berpura-pura mencari Lani. Lani membimbing Sean menuju cermin rias. Selama mengeringkan rambut, Lani hanya sesekali melihat wajah tuanya itu di cermin. Itu pun hanya untuk melihat rambut Sean sudah tampak kering sempurna atau belum. Benar-benar gadis ini sungguh gugup berada dekat denganku. Aku suka. Ya aku suka karena dia santun. Tidak kurang ajar meski dia berpikir aku buta. Sean membatin. Sean pun meminta makan malam di kamar berdua Lani. Ia masih asyik melihat kegugupan Lani di depannya. Lani pun menyuapi Sean. Bahkan meminta izin memisahkan duri ikan gurame goreng kesukaan Sean. Telaten sekali Lani memisahkan duri ikan. Karena Lani terbiasa menyuapi ibunya yang sakit-sakitan, jadi saat menyuapi Sean juga Lani merasa santai dan biasa. Hanya kadang gugup saat harus melihat wajah Sean yang sungguh aduhai bagi Lani. Benar-benar aduhai. Gadis ini fokus menyuapiku. Telaten sekali dia memisahkan duri ikan. Lagi-lagi Sean membatin. Saat Sean sudah selesai makan dan Lani hendak menyeka bibir Sean, Lani tampak ragu. Ini tisu, Tuan. Untuk menyeka bibir Tuan. Kamu berani menyuruhku? Sentak Sean. Lani kaget. Ia tak sadar telah memerintah Sean karena sungguh gugup harus menyeka bibir indah, penuh dan seksi milik Sean. Perlahan Lani meraih tisu dan menyeka area mulut Sean dengan gemetar. Sudah Tuan, saya permisi mau merapikan piring bekas makan. Lani masih saja gugup dan menunduk sopan seraya mengambil nampan piring kotor lalu bergegas keluar kamar. Sepeninggal Lani, Sean tertawa senang. Sungguh senang dengan perawatnya kali ini. Dia menelepon Susanna. Halo, Sus. Di mana kau temukan perawatku kali ini? Sean berkata tajam. Apa Lanita melakukan kesalahan? Tuan, tanya Susanna. Tidak, aku menyukainya. Jangan biarkan dia pulang malam ini. Suruh dia tidur di kamarku. Tapi, Tuan, aku tidak suka dibantah. Sean menutup panggilan dan berjalan menuju meja rias, membubuhkan aroma wangi pada leher dan tengkuknya.